Lakukan hal ini agar belajarmu tidak sia-sia saat tes CPNS dan P3K. Hello, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan memberikan kalian tips yang sangat penting untuk kalian agar belajar kalian ataupun usaha kalian dalam tes CPNS dan P3K tidak sia-sia. Hal yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, lakukan sholat istikharah. Lakukan sholat istikharah dengan tujuan agar diberikan petunjuk materi apa dan soal yang bagaimana yang nanti akan keluar saat tes CPNS dan P3K. Berdoalah agar soal-soal yang nanti keluar saat tes bisa kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan nilai yang maksimal. Kalau bisa, lakukan sholat istikharah jangan cuma sekali ya, tapi lakukanlah berkali-kali. Yang kedua, jangan sepelekan materi. Jika ada kisi-kisi materi tes, jangan pernah kamu sepelekan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jika kamu tesmu itu katakanlah ada 50 materi, ya, ada 50 materi, maka jangan menganggap remeh salah satu atau beberapa materi hanya karena kamu menganggap soal itu mudah atau materi itu mudah. Contoh, di tes SKD ada tes materi TWK, TIU, dan TKP. Kamu menyepelekan tes TWK, gak usah terlalu belajar TWK, paling gampang soalnya. Akhirnya kamu gak mau belajar TWK. Jangan ya, karena bisa jadi materi yang kamu sepelekan menjadi materi yang banyak keluar saat tes dan membuat nilaimu menjadi jelek. Jadi, silahkan semua materi dipelajari dengan sungguh-sungguh. Contoh lagi, misalnya materi TIU ada figural, ya, ada soal figural, ya kan, kisi-kisinya ada figural. Kamu menganggap soal itu susah, terus akhirnya kamu nggak mau belajar materi figural. Susah, nggak usah belajar deh, belajar materi lain aja yang lebih bisa aku pahami. Dan ternyata saat tes ternyata ada 7 soal figural yang keluar dan kamu tidak bisa menjawabnya. Bayangkan kamu akan rugi berapa poin jika kamu tidak bisa. Jadi, silahkan pastikan semua materi yang ada di kisi-kisi telah kamu pelajari. Kalau masih belum paham materinya, cari di YouTube. Oh, belajar di channel YouTube-nya si A kok susah ya pahamnya. Aku nggak paham-paham. Padahal udah aku pelajari, kulihat, pahami dengan sungguh-sungguh masih belum paham. Nah, silakan cari channel YouTube lain. Ya, yang lebih mudah kamu pahami. Jangan memaksakan diri belajar hanya dari satu channel YouTube, padahal dari channel YouTube itu kamu nggak paham. Cari terus channel YouTube yang membuatmu paham dengan mudah materi yang kamu tidak bisa. Gitu ya. Yang ketiga,
Tanamkanlah dalam otakmu, ingat baik-baik kalau kamu gagal tahun ini, maka kamu harus mengulang, berjuang lagi tahun depan, buat pendaftaran, belajar buat SKD lagi, belajar buat SKB lagi. Itu pun belum tentu tahun depan ada. Belum tentu tahun depan kamu bisa lolos ke SKB. Belum tentu tahun depan ada pembukaan tes CPNS atau P3K yang formasinya sesuai dengan jurusanmu. Maka, tanamkan dalam otakmu, aku harus lulus tahun ini. Jika prinsip ini kamu pegang, kamu akan lebih semangat dan tidak berpikir untuk berleha-leha dan menganggap, nggak apa-apa masih ada tahun depan, belajarnya nggak usah terlalu serius Ya, ketika kamu berpikir bahwa aku harus lulus tahun ini, gimana kalau misalnya nggak lulus tahun depan, nggak ada lagi, jangan sampai aku harus lulus tahun ini gitu ya. Nanti kamu akan memperjuangkan tesmu ini dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai titik darah penghabisan. Selanjutnya yang keempat, usahakan belajarmu itu harus lebih dari sainganmu. Kalau kamu memperkirakan sainganmu belajar 5 jam, ya dalam sehari, kamu harus belajar 7 jam sehari minimal. Karena apa? Karena jika kamu ingin hasilnya lebih, maka usahamu juga harus lebih dari sainganmu. Itu ya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu jangan hanya kerja keras, tapi harus kerja cerdas. Maksudnya adalah ketika kamu mempersiapkan diri untuk tes dan belajar dan lain-lain sebagainya, jangan hanya mengandalkan kerja keras, tapi harus cerdas, kerja cerdas dalam memperjuangkan tesmu ini. Contohnya adalah kamu belajar katakanlah 7 jam, tapi selama belajar kamu nggak fokus, ngantuk, ya. Belajarmu di tempat yang berisik, membuatmu tidak nyaman, hanya akan menghasilkan capek dan hasil belajarmu, ya hasil tesmu nanti jadi kurang maksimal. Beda ya, ketika kamu katakanlah hanya belajar dalam waktu 5 jam, tapi belajarmu itu fokus, langsung paham, suasana tempat belajarmu membuatmu nyaman, itu justru akan menghasilkan nilai yang maksimal nantinya. Ya. Misalnya aja kamu belajarmu, ya kan, kalau belajarmu yang antara 7 jam dan 5 jam sama-sama belajar, tapi yang satu 7 jam ya, kerja keras ya 7 jam, tapi dia belajar di saat dia mengantuk, misalnya pas waktu-waktu dia mengantuk lah pokoknya ya, dengan belajar yang hanya 5 jam tapi dia fokus, itu beda nanti hasilnya. Dan ini ya, dulu aku pernah kayak pengen niru-niru temen gitu yang pintar. Dia ternyata tuh belajarnya kan pagi, waktu subuh gitu ya, habis subuh lah, habis sholat subuh. Itu ternyata saat aku
tiru, aku pengen juga bisa pinter kayak dia tiru, ternyata di jam-jam itu ya kan aku tuh malah ngantuk gitu, nggak fokus. Jadi ternyata gaya belajarku dengan gaya belajar mereka atau kondisiku dengan kondisi temanku itu berbeda. Jadi tidak bisa aku menyamakan, oh aku belajarnya juga jam segitu ngikut-ngikut temen. Padahal di jam segitu ternyata otakku tidak bisa memahami dengan baik karena ngantuk misalnya. Biasanya aku belajar itu yang bisa fokus itu jam misalnya habis maghrib. Ternyata aku bisa lebih fokus. Oh, kamu manfaatkan itu. Manfaatkan waktu-waktu yang kamu bisa fokus untuk belajar. Itu ya. Kemudian ya, kalau bisa untuk kamu yang muslim itu puasa Senin Kamis ya. Diniatkan lillahi ta'ala. Berdoa agar puasamu itu bisa membuatmu mudah memahami materi ya. Karena biasanya orang-orang yang puasa Senin Kamis itu lebih bisa lebih bisa mudah memahami materi gitu loh. Oke, itu tadi tips yang bisa aku berikan. 5 tips. Oh, 5 tips ini. Silahkan, semoga tips-tips ini itu bisa bermanfaat untuk kalian. Semangat. Kamu pasti bisa.